Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita kenalan dulu ya. Nama saya Nurhayati. Saya dari Fakultas Fuad, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya kuliah di IAIN Langsa. Selamat datang di podcast saya yang berjudul Panggilan Membangun Negeri, Upaya Generasi Milenial Mempertahankan Pancasila. Antusias tinggi dan berwawasan luas memang menjadi ciri khas generasi milenial. Hal ini didukung dengan pesatnya perkembangan teknologi di mana semua berita dapat masuk tanpa bisa dicegah. Tak hanya berita, tapi juga politik, budaya, pendidikan, dan mungkin semua sektor akan terdampak dalam perkembangan teknologi. Sayangnya, tidak semua akan memberikan pengaruh positif bagi negara Indonesia. Budaya lokal yang dianggap tak semenarik budaya asing membuat generasi milenial makin lupa identitasnya sebagai warga negara Indonesia. Ini terlihat dari perilaku hidup yang beranjak menjauhkan diri dari nilai-nilai luhur Pancasila. Bahkan, budaya asing kini lebih melekat dalam diri mereka daripada nilai-nilai Pancasila. Sangat disayangkan bahwa generasi penerus bangsa semakin menjauhkan diri dari panggilan untuk membangun negeri. Lunturnya nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja akhirnya memunculkan berbagai pertanyaan. Apa yang terjadi kepada Indonesia 10 tahun ke depan? Berbagai pertanyaan. Bagaimana dengan jati diri bangsa yang makin hilang dalam diri para remaja? Atau bagaimana Indonesia bisa maju jika para generasi penerusnya tidak peduli terhadap bangsanya sendiri? Pancasila memang akan tetap hidup selama Indonesia berdiri. Namun, jika generasi milenial tidak menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka dapat dipastikan Pancasila akan tergantikan posisinya dengan budaya asing pada masa mendatang. Sebenarnya, terdapat upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial yang makin dibutakan dengan budaya asing. Sebagaimana yang tertera di buku pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Cara-cara tersebut adalah hal klasik, seperti belajar dengan serius, mengikuti upacara bendera, tidak melakukan bullying, dan saling menghargai perbedaan. Tetapi, bagi generasi muda, hal itu sudah terlalu sering didengar dan dipelajari, sehingga mereka terkesan bosan untuk mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya teknologi, media sosial dapat menampilkan apa saja tanpa terkecuali. Kasus bullying dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk unggahan. Sebaliknya, mengapa tidak kita manfaatkan kejanggihan teknologi untuk hal-hal yang positif? Bukan lagi melihat atau menggunakan media sosial untuk bullying, tapi kita dapat menggunakan sebagai tempat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Diri sendiri dituntut untuk bisa mencermati hal mana yang dapat diikuti dan bagaimana yang harus ditinggalkan. Orang tua juga memiliki peran penting dalam perkembangan mentalitas anak-anak mereka. Pendidikan karakter di rumah yang kuat, mendampingi dan membatasi anak saat menggunakan media sosial atau mendengarkan berita menjadi salah satu contoh yang dapat diterapkan di rumah. Pendidikan karakter di sekolah juga tak kalah penting. Tugas guru bukan hanya menjadi pengajar yang baik, tapi juga pendidik karakter dan moral. Dengan beberapa hal di atas, diharapkan generasi milenial akan mampu merealisasikan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Masih banyak cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Namun, yang harus diingat adalah Pancasila akan senantiasa berjalan bersama bangsa Indonesia. Tetapi Pancasila tak selamanya hidup dalam diri manusianya jika dibiarkan begitu saja. Milenial atau yang sering disebut dengan generasi Y adalah generasi yang dinilai memiliki fungsi yang sangat penting dalam membangun negeri tercinta ini. Ide-ide serta pemikiran kreatif dan inovatif serta ide gila yang dimiliki generasi milenial diyakini dapat mendorong terjadinya transformasi negeri ke arah haluan yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan, pengembangan dan perubahan dengan kualitas dan kuantitas serta kreativitas yang luar biasa. Peranan serta kiprah aktif generasi milenial dalam membangun bangsa dan negara menjadi sangat penting, terlebih di era teknologi 4.0 saat ini.
Generasi milenial memiliki peran sebagai agent of change atau agen perubahan bangsa dari berbagai aspek pemikiran, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sebagai warga negara, terutama generasi milenial yang merupakan generasi penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, harus disiapkan dengan baik tentang hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara dan upaya mempertahankan keamanan nasional. Memperkuat pertahanan dan bela negara adalah sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya. Penanaman nilai-nilai bela negara terhadap generasi milenial sebagai generasi pewaris dan penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hal mutlak yang harus dilakukan sedini mungkin. Antusias tinggi dan berwawasan luas memang menjadi ciri khas generasi milenial. Hal ini didukung dengan pesatnya perkembangan teknologi di mana semua berita dapat masuk tanpa bisa dicegah. Tak hanya berita, tapi juga politik, budaya, pendidikan, dan mungkin semua sektor akan terdampak dengan perkembangan teknologi. Sayangnya, tidak semua akan memberikan pengaruh positif bagi negara Indonesia. Peran seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemuda milenial? Berikut ini merupakan beberapa aktivitas atau pola hidup yang dapat diterapkan untuk menjadi anak muda zaman sekarang yang kreatif, aktif, dan inovatif. Perbanyak membaca buku, menggunakan internet dan media sosial secara bijak, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Adapun tantangan generasi milenial adalah berupa masalah ekonomi, dilansir dari bisnis di usia produktif. Milenial harus berhadapan dengan dampak dari krisis ekonomi terdahulu. Masalah ini diantaranya adalah kerugian modal dan tingginya angka pengangguran. Apa keunggulan generasi milenial? Kelebihan yang memiliki oleh generasi milenial tentunya sangat banyak, seperti memiliki wawasan yang luas dan selalu ingin tahu, kreatif, inovatif, terbiasa dengan multitasking, fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan lain sebagainya. Kita sebagai pemuda generasi milenial dalam mempertahankan Pancasila sangat sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Bahkan di Indonesia, peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak diragukan lagi. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak masa perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda merupakan salah satu bukti bahwa pemuda Indonesia memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya semangat kesatuan yang tertuang dalam ikrar Sumpah Pemuda, peran pemuda juga tercatat dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di podcast saya dengan judul Panggilan Membangun Negeri, Upaya Generasi Milenial Mempertahankan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.